Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema, sengsara namun tetap berkarya. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22. Dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Demikianlah sabda Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak yang datang kepada bapaknya. Ia menceritakan bahwa hidupnya begitu berat. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan ia bermaksud untuk menyerah. Ia merasa begitu lelah karena harus terus berjuang, namun ternyata masalah terus saja berdatangan. Masalah satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Sang bapak yang mendengarkan curhatan si anak, ia kemudian menyuguhkan secangkir kopi. Dan sang bapak bertanya pada anaknya, bagaimana rasanya? Dan si anak menjawab bahwa, ya rasanya begitu nikmat. Lalu sang bapak melanjutkan bahwa untuk mendapati secangkir kopi yang nikmat ini, biji kopi yang ada di dapur itu harus digiling terlebih dahulu, lalu kemudian diseduh dengan air yang mendidih dengan suhu yang cukup tinggi. Barulah kemudian menjadi secangkir kopi yang beraroma nikmat. Barangkali kita perlu belajar dari secangkir kopi itu. Bahwa ketika hidup kita itu digiling, bahkan dipanasi oleh persoalan-persoalan yang ada, justru hidup kita itu menjadi lebih baik dan juga menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus dalam bacaan kita? Kalau kita perhatikan konteks bacaan kita, kita menjumpai bahwa Paulus tengah dalam penganiayaan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-19 misalnya. Di situ kita bisa melihat bahwa banyak orang itu melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Lalu mereka meninggalkan karena mengira bahwa Paulus itu sudah mati. Nah, apa yang terjadi oleh Paulus itu menjadi begitu sangat menyakitkan. Namun, alih-alih ia mundur dari tugas dan tanggung jawabnya, ia justru melanjutkan tugasnya. Ketika Paulus kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia, Paulus di situ justru mampu untuk menguatkan hati para murid-murid dan menasehati mereka untuk bertekun di dalam iman. Dan itulah yang kita temui dalam ayat yang ke-22 dalam bacaan kita. Bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Mengapa Paulus sanggup seperti itu? Bukankah ia baru saja mengalami penganiayaan? Dan nampaknya memang Paulus menyadari bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah memang dipenuhi dengan rasa kesengsaraan. Dan di balik kesengsaraan itu, Paulus juga menyadari bahwa ada Tuhan beserta dengan dia. Buktinya, kalau kita perhatikan, toh Paulus tetap dapat menjalankan perkabaran Injil.
Bahkan kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-25 misalnya. Di situ mereka memberitakan firman di Parga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Jadi meskipun dalam penganiayaan, dalam kesengsaraan, Paulus dapat tetap menjalankan tugasnya. Ia tetap berkarya. Di tengah-tengah kesengsaraan yang ada, Paulus memilih untuk berkarya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan, penderitaan, kesengsaraan itu akan selalu datang dalam hidup kita. Namun, mari kita belajar untuk merespon sengsara yang ada. Apakah kita mau terbuai di dalam sebuah lara itu? Atau justru kita mau berkarya? Sebagaimana Paulus yang tetap berkarya di tengah-tengah kesengsaraannya. Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan memilih untuk tetap berkarya di tengah-tengah kesengsaraan yang ada. Dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan juga melakukan atau memilih hal yang sama. Mari terus menjadi berkat buat orang lain. Mari berkarya di tengah-tengah kesengsaraan yang ada. Saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih. Ajar kami ya Tuhan, di tengah-tengah kesengsaraan yang ada pada diri kami dalam kehidupan ini. Kiranya kami boleh tetap mau berkarya. Kami tidak terlarut dalam lara, tetapi kami mau berupaya untuk senantiasa berkarya, memberikan yang terbaik. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan dan mewujudkan apa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Amin. Sampai berjumpa pada resapi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.